Oh ya harta ya syabro tika funtra istay. Jadi apakah hati? Hati itu seperti tabur perjanjian. Untuk orang-orang yang percaya dan yang sudah ditebus, hati manusia ini adalah seperti tabur perjanjian. Di dalam hati itu akan ada dua loh batu, roti mana, dan juga tongkat Harun. Kita dapat melihat bahwa di dalam tabur perjanjian itu, yaitu hati manusia yang telah ditebus, yang dahulu dipenuhi oleh kematian, kegelapan, sekarang dipenuhi oleh tiga benda ini yang ada di dalam tabur perjanjian. Tabur perjanjian ini berisi dua loh batu, simbol adalah kasih Bapa, dan untuk roti mana adalah simbol daripada iman, dan sedangkan tongkat Harun adalah simbol pengharapan. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada tiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman ini adalah sebuah realita hidup di mana dengan hati, ketika kita memasuki sebuah dimensi yang baru yang Tuhan izinkan dan Tuhan telah berikan dalam hidup kita, iman inilah yang menjadikan kapasitas untuk kita melihat realita baru ini. Contohnya iman seekor burung elang dengan iman seorang manusia. Bila kedua-duanya diletakkan di atas bukit gunung yang tinggi, maka pandangan atau realita burung elang ini dia tidak akan takut. Dan dia tidak takut akan ketinggian. Sedangkan kita sebagai seorang manusia akan takut ketinggian. Karena itu bukanlah tempat kita hidup atau realita manusia itu sendiri, tetapi bukit yang tinggi adalah realita atau tempat hidup elang, burung elang itu tadi. Dan sedangkan kita juga melihat bahwa setelah ada iman, di sana juga ada pengharapan, dan pengharapan ini adalah anugerah atau tempat Roh Kudus berada. Jadi anugerah ini adalah roti mana, di mana kita mendapatkan rema dalam hidup ini melalui hati pula. Dan yang terakhir, kasih Bapa yang diberikan dan dicurahkan untuk kita mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita dan tidak lagi kita menjadi seorang yatim piatu, karena kita mempunyai Bapa di surga yang telah hidup bersama-sama bersampai dengan kita, dan kita bukan lagi menjadi janda-janda karena Yesus Kristus telah menjadi suami kita, menggantikan Adam pertama yang sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat dan dia sudah mati. Oleh karena itu saya jelaskan lebih dalam bahwa ketika kita ingin mencari Tuhan, carilah Dia di dalam hatimu. Di dalam hatimu, dan ketika engkau memakai fokus ini, pikiranmu, ketika engkau taruh di dalam hatimu, hatimu itu saya tadi katakan ada di dalam perut manusia. Di dalam hatimu itu ada sebuah kedalaman yang sangat dalam, dan di sanalah timbul kekuatan iman. Di sanalah timbul harapan yang dari hatimu, dan di sana pula lah di dalam hatimu engkau merasakan kasih Bapa yang begitu besar, luas, dan tak terjangkau. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pengajaran mengenai hati sudah cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jiwa. Yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kita perlu belajar banyak mengenai terutama hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan, supaya kita tidak diombang-ambingkan dan tidak diperdaya oleh iblis. Salam kasih, kiranya kekasih Kristus yang mendengarkan message ini dan video-video ini buat kalian semua, supaya kalian menjadi sama seperti Kristus. Jadilah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin.